5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul kan? Oke. Framingnya udah oke? Udah oke. Suara udah clear? Journey. Countdown dong. 3, 2, 1, action. Baru sekarang saya bisa buat konten ini, teman-teman. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama pertandingan antara Chelsea versus Nottingham Forest yang berakhir dengan hasil imbang 1-1, dan yang kedua pertandingan antara Aston Villa versus Manchester United yang juga berakhir dengan hasil imbang tapi skornya 0-0. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Chelsea masih berada di zona papan atas dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 4, sedangkan Manchester United dengan hasil imbang lawan Aston Villa dan juga tanpa bisa mencetak gol, untuk sementara ini berada di zona papan bawah, tepatnya di peringkat nomor 14 di klasmen English Premier League. Jadi sekarang kalau kita melihat klasmen sementara dari English Premier League, ada jarak atau perbedaan 10 peringkat antara Chelsea dengan Manchester United. Jujur saya kaget melihat bahwa Erik ten Hag memilih strategi yang ultra defensif. Jadi saya justru teringat strategi parkir bis dari Jose Mourinho yang pernah meminta para pemainnya pokoknya bertahan total. Kalau nggak salah itu di pertandingan El Clasico Barcelona lawan Real Madrid, yang pada saat itu dia meminta para pemain Madrid pokoknya kalian bertahan total dan jangan kasih Barcelona menciptakan banyak peluang. Dan akhirnya Madrid yang saya ingat bisa mendapatkan hasil draw dari pertandingan tersebut, tapi mereka gagal meraih kemenangan. Dan itulah yang saya melihat Erik ten Hag meminta para pemain untuk menjalankannya. Padahal MU itu butuh kemenangan. Ya dong, karena MU kan sebelumnya juga sudah berada di luar zona papan atas. Mereka butuh kemenangan. Karena sejauh ini MU baru bisa mencetak 5 gol di English Premier League. Dan mereka juga telah mengalami beberapa kali kekalahan. Bahkan 2 kali kalah di kandang mereka sendiri kan, dengan skor 0-3 lawan Liverpool dan juga sebelumnya lawan Tottenham Hotspur. Artinya mereka butuh 3 poin. Tapi saya bingung kenapa Erik ten Hag meminta para pemainnya untuk bertahan total dan hanya mengandalkan counter attack. Jadi membuat jalannya pertandingan super boring semalam. Jujur nih ya, saya sama sekali gak bohong, jujur. Kalau saya bohong saya kena musibah. Jujur, saya sampai ngantuk nonton pertandingan Villa lawan MU. Karena MU-nya nggak mau nyerang, Villa-nya pun bingung. Karena Villa juga adalah tim yang biasa mengandalkan counter attack. Itulah strategi dari Unai Emery, main sepak bola reaktif. Saya sampai ngantuk. Saya nggak ngerti apakah karena saya makan kebanyakan karbohidrat kemudian saya ngantuk ya. Tapi kalau feeling saya ini karena pertandingan. Ya boring banget ini pertandingan. Jadi saya nggak ngerti apa sih style of play dari Erik ten Hag. Apa yang dia inginkan para pemain itu dari Manchester United menjalankannya di atas lapangan. Saya juga gak paham, mungkin para pemain juga gak paham, maka itu gak ada yang namanya konsistensi. Tapi yang menarik dari pertandingan Chelsea lawan Forest, sebetulnya Chelsea mendominasi jalannya pertandingan. Dan saya sangat terhibur dengan permainan Chelsea, karena tim ini bermain untuk meraih kemenangan. Jadi pada saat saya menonton dua pertandingan ini secara bersamaan, karena MU saya nonton di televisi, kemudian Chelsea saya nonton di HP, karena bisa kan, pakai sekaligus nonton dua pertandingan dengan pakai dua alat yang berbeda. Bisa nonton di TV, bisa nonton juga di handphone kan, karena kan nontonnya kan via TV berbayar ya, atau aplikasi berbayar. Nah jadi saya bisa nonton sekaligus dua pertandingan. Jadi pada saat saya mulai ngantuk nonton MU, ya kan saya langsung rubah fokus saya ke Chelsea tuh. Karena saya kan pakai earbud kan, yang satu saya pakai earbud. Jadi pada saat ada sesuatu di pertandingan Chelsea pasti saya langsung lihat nih monitor. Sambil ya sesekali juga saya lihat pertandingan MU. Jadi silih berganti lah, walaupun tidak mudah. Maka itu tadi pagi saya kembali nonton secara full dua pertandingan ini. Tapi tadi pagi kan saya sudah ngopi, jadi saya gak ngantuk pada saat saya nonton ulang full pertandingan dari Aston Villa versus Manchester United. Tapi nanti saya akan bahas pertandingan tersebut. Takutnya di awal ini saya sudah ngantuk bahas pertandingan tersebut. Yang ingin saya bahas pertama-tama adalah pertandingan antara Chelsea versus Nottingham Forest. Yang pertama-tama teman-teman harus pahami sebagai fan dari Chelsea adalah bahwa Chelsea musim ini dilatih oleh pelatih baru yang sebelumnya belum punya pengalaman melatih sebuah tim di English Premier League. Artinya sebetulnya tidak mudah bagi Enzo Maresca untuk bisa membentuk chemistry di antara para pemain Chelsea secara cepat, gak gampang bagi dia.
Apalagi kita tahu Chelsea punya kan banyak pemain baru, walaupun sebagian besar sudah gabung ke Chelsea musim lalu. Tapi musim lalu kan juga sebetulnya gak terbentuk secara baik chemistry di antara para pemain Chelsea, maka itu mereka tidak konsisten. Musim ini bisa dilihat sedikit konsistensi, walaupun Chelsea tidak bisa selalu menang. Tapi dari cara bermain, sudah ada terlihat pola permainan yang jelas. Seperti yang saya juga pernah memberikan analisis di konten sebelumnya, bahwa Chelsea itu bermain yang namanya fast break. Jadi, Maresca tidak ingin para pemainnya itu lama menguasai bola. Tapi dia ingin para pemainnya itu memberikan sirkulasi bola ke depan secara cepat. Untuk apa? Untuk bisa menciptakan banyak peluang. Tapi kan akan menjadi masalah jika menciptakan banyak peluang, tapi tidak bisa melakukan finishing. Ya tentu juga akan sulit bagi Chelsea untuk meraih kemenangan. Nah, itulah yang terjadi di pertandingan semalam. Padahal dari starting lineup kan Chelsea tidak melakukan perubahan ya. Dari pertandingan sebelumnya, lawan Brighton. Artinya Maresca mempertahankan the winning 11. Cuma saya melihat ada satu masalah bagi Jackson pada saat dia tidak banyak mendapatkan umpan-umpan yang diperlukan. Jadi saya melihat Sancho dan juga Madueke ini lebih fokus untuk melakukan pergerakan cutting inside dan kemudian coba untuk shooting agar bisa menciptakan gol. Padahal peran dua pemain ini ya adalah untuk membagi bola. Oke, mereka boleh shooting, tapi kalau berkali-kali mereka hanya shooting, mereka tidak bisa memberikan crossing yang akurat. Tentu sulit dong bagi Jackson untuk bisa mencetak gol. Dan Forest adalah tim yang juga bermain sepak bola defensif. Tapi kiper mereka ini yang luar biasa ya. Saya gak ingat nama kipernya ini. Kipernya dari Forest ini yang luar biasa sih teman-teman. Karena dia melakukan banyak sekali save. Bahkan menurut saya dialah man of the match dari pertandingan ini ya. Nah, Matt Sells luar biasa ini kiper. Dia melakukan 7 penyelamatan dan 6 diantaranya dari dalam kotak penalti. Jadi memang man of the match adalah penjaga gawang dari Forest. Permainan dari Chelsea gak salah, tapi saya melihat beberapa pemain bermain terlalu individu untuk lebih cepat mengambil keputusan untuk shooting. Sehingga gimana caranya mereka bisa mencetak gol? Kan sulit, tapi saya melihat dari Chelsea, man of the match-nya adalah lagi-lagi Cole Palmer. Walaupun dia tidak mencetak gol, tapi luar biasa distribusi bola dia. Bahkan dia kan yang memberikan assist itu kepada Madueke, walaupun Madueke itu adalah skillnya untuk bisa shooting yang melengkung ya untuk menjebol gawang dari Sells ya. Tapi Chris Wood golnya juga bagus. Nah di sini saya melihat ada kesulitan bagi Cucurella ya untuk bisa melakukan heading sehingga bola tertuju kepada Chris Wood. Chris Wood kita tahu adalah target man yang memang diandalkan. Kalau nggak salah dia sebelumnya bermain di Burnley ya. Pemain ini sudah lama nih saya tidak melihat sepak terjang dia. Nah betul kan, dia sebelumnya bermain di Burnley dan kemudian Newcastle juga ya. Bagus juga, ini adalah target man murni seperti dululah striker-striker Britania Raya ya yang tinggi besar. Jadi dia bisa melakukan finishing. Nah, setelah 0-1 saya sudah yakin Chelsea tinggal butuh waktu saja untuk mencetak gol karena cara bermain mereka tuh bagus ya. Maka itu juga Enzo Maresca tidak melakukan pergantian pemain dulu. Nah, satu sama tidak membutuhkan waktu yang lama. Chelsea keluar menyerang luar biasa dan memang James Ward-Prowse mendapatkan kartu kuning kedua yang layak dia dapat karena dia menggunakan tangannya. Kalau enggak, Jackson tuh bisa saja menciptakan peluang. Tapi Jackson kemudian diganti. Tapi masuknya Nkunku dan juga Felix. Felix nih saya melihat mainnya bagus sekali. Tapi lagi-lagi masalahnya finishing. Jadi saya pikir konsistensi dalam pola permainan Chelsea yang sudah terlihat jelas seharusnya diimbangi juga dengan para pemainnya yang harus bisa melakukan finishing supaya tim ini bisa lebih banyak meraih kemenangan. Mudryk lagi-lagi saya lihat dia pemain yang gak berguna tapi gak ngerti dimainin terus. Walaupun sudah masuk masa injury time 13 menit. Chelsea punya peluang dari Felix, tapi Forest juga punya peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Sanchez. Dan menurut saya Chelsea rugi sih. Karena seharusnya mereka bisa menang. Apalagi Forest sudah bermain dengan 10 pemain. Artinya, bagi Maresca, dia harus punya yang namanya plan B ketika timnya itu berhadapan dengan tim yang parkir tank. Bukan parkir bis, tapi parkir tank. Tapi ya udahlah, bagi Chelsea, so far so good. Mereka berada di zona papan atas. Dan mereka baru kalah 1 kali loh. Yaitu pertandingan pertama lawan City. Jadi ya tim ini sudah ada yang namanya style of play. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua, Aston Villa versus Manchester United. Jujur teman-teman, saya kaget. MU mainnya ultra defensif. Kenapa main ultra defensif? Ini bukan Manchester United yang saya kenal. Seandainya pelatihnya adalah Jose Mourinho, ya mungkin saya bisa paham. Karena itulah style of play dari Jose Mourinho. Tapi Erik ten Hag, come on man. Kenapa harus main bertahan? Tampaknya yang takut adalah Erik ten Hag, bukan para pemain dari MU. Kenapa Erik ten Hag takut? Karena seandainya MU kalah lawan Villa semalam, kemungkinan besar tuh dia sudah akan dipecat. Kita lihat hierarki dari Manchester United tuh nonton di stadion. Mereka nonton, mereka ingin melihat permainan dari Manchester United sebelum mereka mengambil keputusan. Jadi yang takut itu Erik ten Hag, bukan para pemain MU.
Seharusnya pada saat MU itu membutuhkan kemenangan, karena di beberapa pertandingan sebelumnya mereka belum bisa meraih kemenangan di semua kompetisi, mereka keluar menyerang. Ya resikonya memang ada. Tapi ya tim-tim besar seperti Manchester United kan harus mengambil resiko tersebut untuk bisa mendapatkan maximum points. Dan buat apa juga mencatat banyak clean sheet, tapi tidak bisa meraih kemenangan. Kan sekarang Manchester United adalah tim kedua yang paling banyak mencatat clean sheet. Yang pertama adalah Liverpool, 5 clean sheet dari 7 pertandingan. Yang kedua adalah MU, 4 clean sheet dari 7 pertandingan. Tapi mereka sekarang berada di peringkat nomor 14. Kan ini yang lucu. Nah, jadi kalau kita melihat statistik ini yang mengherankan bagi saya sih. Kenapa mengherankan? Karena kan MU ini kan sebetulnya kan adalah tim yang membeli banyak pemain juga yang bisa bermain di depan ya. Bahkan sekarang mereka punya 2 striker, Højlund dan juga Zirkzee. Tapi justru 2 striker ini yang saya melihat performanya gak bagus loh. Saya bingung juga loh. Nah, 4 clean sheet loh MU loh. Tapi dalam 5 pertandingan dalam 4 pertandingan sebelumnya mereka tidak bisa meraih kemenangan. Dan secara total dalam 5 pertandingan mereka tidak bisa meraih kemenangan. Dan permainan MU kelihatan banget mengandalkan skill individu dari para pemain mereka. Maka itu Bruno terlihat tidak berguna di pertandingan ini. Hanya 1 peluang yang terkena tiang dari free kick. Beberapa kali dia memberikan umpan kunci oke lah. Tapi mengandalkan skill individu dari Garnacho dan juga dari Rashford. Maka itu peluang-peluang MU yang dari open play itu semua tercipta karena kemampuan dari Rashford dan juga Garnacho melakukan pergerakan cepat, cutting inside, kemudian shooting, itu saja. Nggak ada setup play yang rapi. Nah, jadi kalau memang MU mau mainnya seperti ini, ya mereka tidak akan banyak mengalami kekalahan, tapi mereka tidak akan bisa masuk ke zona papan atas. Jadi saya pikir para fans dari MU ini, ya sepertinya masuk ke khayalan bahwa MU itu dalam 2 musim terakhir memenangkan trofi karena adanya Erik ten Hag. Tapi mungkin juga fans dari MU ini lupa bahwa sebetulnya performa dari MU di Premier League pun musim lalu tidak bagus. Tapi ya mereka lupa dengan performa yang buruk dari MU musim lalu juga di Premier League. Mereka hanya ingat ke piala. Ya kalau mau mendapatkan piala, banyak tim lah yang bisa mendapatkan piala. Tapi piala saja kan itu beda. Yang diperlukan kan adalah style of play yang bisa membuat tim ini bersaing di papan atas. Dan tentunya juga bisa perform di Eropa. Jadi kalau menurut saya, ya kalau memang Erik ten Hag dipertahankan, ya itu gak masalah juga. Tapi apakah MU bisa improve? Belum tentu juga. Dan Erik ten Hag ya sudah dapat pemain-pemain yang dia inginkan. Jadi kalau kita melihat pemain-pemain yang diturunkan kemarin itu ada sekitar 7 atau 8 pemain yang dia pilih untuk gabung ke Manchester United saat dia menjadi pelatih. Jadi aneh juga jika dia pakai alasan bahwa banyak pemain lama yang tidak bisa perform. Justru Johnny Evans adalah pemain yang usianya sudah 36 tahun yang justru permainannya lebih bagus daripada pemain-pemain lain. Nah, artinya masalah MU itu berada di style of play. Style of play mereka harus jauh lebih baik. Dan memang Aston Villa gak bisa banyak menciptakan peluang karena ya MU-nya juga gak mau keluar para pemainnya. Jaga telur aja di belakang, maka itu dapatnya juga telur kan. Dapatnya cuma 1 poin tapi skornya 0-0. Gak bisa pecah telur di pertandingan ini. But anyway, saya pikir memecat Ten Hag juga resikonya besar. Karena pemain-pemain sebagian besar yang sekarang berada di MU adalah pilihan dari Erik ten Hag. Belum lagi Anthony Gazing tuh. Hampir mencetak gol kan. Tapi sama juga. Sama juga begitu. Capping, shooting. Gak menarik nonton MU sekarang ini. Tapi ya udah. Ini kan sekarang kan nasi sudah menjadi bubur. Ya semoga buburnya gak basi. Ya silakan kalian fans MU yang gak suka dengan omongan saya ini. Tapi ini adalah fakta. Dan fakta itu memang menyakitkan. Jadi kita tunggu saja teman-teman bangkitnya Manchester United yang saya harapkan bisa bangkit setelah international break ini. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.